Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, karena masih adanya pandemi ini, sehingga pembelajaran kali ini tetap kita laksanakan dengan belajar di rumah seperti pertemuan minggu lalu ya. Namun saya berharap pembelajaran kali ini tetap belajar efektif dan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan hewan. Adapun topik yang kita bahas kali ini mengenai jaringan ikat. Tujuan yang kita capai setelah mempelajari subbab jaringan ikat yaitu dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah tahu apa sih jaringan ikat itu? Atau jangan-jangan masih bertanya-tanya, jaringan ikat itu apa? Nah, jadi jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lainnya, menyokong atau menunjang jaringan-jaringan yang lainnya, tersusun atas sel-sel yang tersebar di antara matriks ekstraseluler. Matriks ini terletak di luar sel yang berupa cairan, benda kenyal seperti agar-agar. Macam-macam jaringan ikat terbagi menjadi jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan darah, jaringan adiposa atau jaringan lemak, jaringan tulang sejati, dan jaringan tulang rawan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jaringan ikat padat, tersusun atas serabut atau serat lebih banyak dari sel-selnya. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping. Jadi, dia memiliki lebih banyak serat daripada selnya. Serabut penyusunnya adalah serat-serat kolagen. Kolagen ini sifatnya padat, sehingga lebih banyak serat kolagennya daripada selnya. Sehingga jaringan ikat padat ini bersifat padat atau kompak. Jaringan ikat padat adanya di tendon. Tendon ini adalah jaringan yang mengikat otot dengan tulang. Otot kan melekat pada tulang. Kenapa bisa melekat antara otot dengan tulang? Nah, disinilah karena adanya tendon. Contoh selanjutnya, jaringan ikat terdapat di ligamen, yaitu pengikat tulang dengan tulang, dan ada lagi yang namanya fascia, yaitu fascia ini adalah pembungkus otot, di mana otot itu dibungkus oleh selaput yang bernama fascia. Nah, kalau jaringan ikat padat, selnya lebih sedikit daripada matriksnya. Kalau ikat longgar, selnya lebih banyak dari matriksnya. Jaringan ikat longgar ini tersusun atas sel fibroblast. Sel fibroblast ini fungsinya menghasilkan serabut-serabut fibrosa. Kemudian terdapat sel makrofag. Sel makrofag ini fungsinya untuk menelan sel-sel lain yang tidak berguna. Kemudian terdapat serabut kolagen dan serabut elastis. Jadi tidak hanya kolagen. Kalau kolagen kan sifatnya padat atau kompak. Kalau elastis itu dia fungsinya lebih mengelastiskan, jadi lebih lentur dan dari jaringan ikat padat. Sel-selnya lebih banyak daripada serabut, sehingga jaringan ini bersifat lentur dan elastis. Jaringan ikat ini terdapat pada mesenterium. Mesenterium ini merupakan selaput pembungkus organ dalam seperti usus kecil, usus besar.
lambung, dan lain-lain. Organ tersebut dibungkus oleh selaput yang namanya mesenterium tersebut. Kemudian selain di mesenterium, jaringan ikat longgar ada di pembungkus organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru tersebut dibungkus oleh membran pembungkus. Selain itu, pembuluh darah dan saraf juga memiliki pembungkus juga. Nah, pada gambar di atas, kalau kita lihat, lemak itu banyak di bawah permukaan kulit. Kalau diperbesar, menggunakan mikroskop tampak bulat-bulat berwarna kuning. Nah, itulah yang dinamakan lemak. Yang bulat itu namanya sel adiposa. Setiap sel adiposa memiliki inti. Kenapa sih harus ada lemak di dalam tubuh kita? Karena lemak memiliki fungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, serta sebagai bantalan pelindung organ-organ dalam. Jadi, organ-organ dalam lemak sebagai pelindung dari terjadinya benturan. Tetapi kalau kebanyakan lemak jadi berbahaya ya. Jadi dalam fungsi yang normal, lemak itu bermanfaat, tetapi dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Jaringan lemak terdapat di bawah kulit dan melapisi organ dalam. Selanjutnya yaitu jaringan darah. Jadi, darah yang keluar dari tubuh kita yang berwarna merah ternyata terdiri dari cairan dan padatan. Nah, kalau darah yang disentrifus, sentrifus itu alat untuk mensentrifus darah dengan kecepatan tinggi. Biasanya terdapat endapan. Jadi, ternyata darah itu terdiri dari 55% plasma. Plasma darah terdiri dari air, garam, ion-ion, protein terlarut, nutrisi, dan sampah metabolisme. Kurang dari 1% itu adalah sel darah putih dan keping-keping darah, berarti leukosit dan trombosit. Pada gambar di atas yang bawah yaitu bernilai 45%, yang bikin darah berwarna merah itu adalah eritrosit atau sel darah merah yang fungsinya untuk mengangkat oksigen dan karbon dioksida. Secara umum, semua bagian darah fungsinya mengangkut nutrisi. Ini tugasnya si plasma darah, mengangkut oksigen. Tugasnya eritrosit dan leukosit berfungsi mengangkut sampah metabolisme. Leukosit juga berfungsi membunuh penyakit serta trombosit berperan dalam penutupan luka dan proses pembekuan darah. Jaringan tulang sejati atau tulang keras. Jaringan tulang itu ada jaringan tulang sejati dan jaringan tulang rawan. Bedanya apa? Bedanya pada matriksnya. Kalau jaringan tulang sejati atau tulang keras, fungsinya sebagai alat gerak pasif, pelindung organ-organ dalam, dan kemudian menegakkan tubuh. Matriksnya tersusun atas serat kolagen, kalsium, fosfat, dan magnesium, sehingga bersifat keras dan padat. Bedanya di situ dengan tulang rawan. Jaringan tulang sejati tersusun secara konsentris, yang artinya tersusun memusat dengan pusatnya di tengah-tengah, yaitu saluran Havertz. Di dalam saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah dan saraf. Saluran Havertz ini dikelilingi oleh lamela-lamela atau lapisan-lapisan, di mana setiap lapisan-lapisan terdapat osteon atau tulang. Sel-sel tulang ini saling berhubungan satu sama lain.
dihubungkan dengan yang namanya saluran kanalikuli. Nah, kanalikuli ini menghubungkan osteosit satu dengan lainnya. Apa fungsi osteosit? Ada yang tahu fungsi osteosit ini berfungsi menghasilkan matriks terus-menerus. Selanjutnya, jaringan tulang rawan atau kartilago. Kartilago tersusun dari sel-sel kondrosit. Dia punya banyak serat kolagen, tetapi dia tidak punya kalsium, fosfat, dan magnesium yang membuat kartilago ini keras. Dan matriks yang tersusun atas kondroitin sulfat. Kolagen dan kondroitin sulfat dihasilkan oleh kondrosit. Kemudian, tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, di sini kalian dapat lihat perbedaan ketiganya. Kalau hialin berwarna putih biru transparan, kemudian elastis berwarna kuning, sedangkan fibrosa berwarna gelap keruh. Kemudian serat dominan yang dimiliki hialin yaitu elastik, begitu juga dengan elastis bersifat elastik, sedangkan fibrosa bersifat kolagen. Kemudian elastisitas hialin tinggi karena banyak serabut elastik, begitu juga dengan elastis. Tetapi kalau fibrosa rendah karena banyak kartilagonya. Letak dari tulang hialin ini terdapat di sendi, saluran pernafasan, ujung tulang rusuk. Kemudian elastis terdapat di telinga, laring, dan esofagus. Kalau fibrosa terdapat di antara tulang belakang. Melihat video ini, pengetahuan kalian tentang jaringan ikat semakin bertambah. Baik, saya akhiri pembelajaran kali ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar kapan saja dan di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.